Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ah habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kaum muslimin yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi kita tentang amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah untuk dihidupkan pada bulan Ramadan. Yang keenam, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah di bulan Ramadan begitu murah dan ringan tangannya untuk bersedekah. Ya, melebihi di bulan-bulan yang lain. Ya, orang-orang yang ringan tangan memberikan sedekah akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala berlipat ganda, bahkan kata Allah dilipat ganda, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, akan dilipat gandakan pahalanya itu ya menurut kehendak Allah. Ya, jadi tak terbatas. Nah, hal ini diinformasikan Allah melalui Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang meninfakkan, ya, yang menyedekahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, ya, baik untuk masjid, untuk orang-orang yang yatim, kemudian untuk panti asuhan, pesantren dan sebagainya, ya, fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Ya, itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya, jadi sebutir biji yang menunjukkan sab'a sanabil, 7 tangkai. Fi sumbulatin mi'ah habba, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi 7 tangkai, kemudian setiap tangkai itu 100 biji, berarti 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Itulah perumpamaan orang yang senantiasa ringan tangan bersedekah membantu saudara-saudaranya. Nah, jamaah yang berbahagia, ya, tentu sedekah ini bukan hanya khusus bagi orang-orang yang mampu saja. Nah, kepada kita pun banyak jalan pintu-pintu untuk bersedekah. Nah, kita tidak mampu bersedekah dengan harta misalnya, ya kita bersedekah dengan pikiran kita, dengan ilmu yang kita miliki. Kita tidak mampu dengan ilmu, ya mungkin dengan tenaga, menjadi tukang di masjid, pembangunan masjid, madrasah dan sebagainya, sudah itu bagian dari sedekah kita. Bahkan ya senyum terhadap saudara kita itu adalah bagian dari sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Ya, senyum kita terhadap saudara kita itu dengan ikhlas sedekah. Wa imatatukal hajara sedekah. Ya, menghilangkan duri di jalan, batu di jalan, ya, yang menghalangi jalan itu juga bagian dari sedekah. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, saya kira ini salah satu pintu kita untuk bersedekah. Nah, pada bulan Ramadan memberi iftar itu, buka puasa itu jangan dianggap remeh. Ya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan menganggap remeh sebuah sedekah itu walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Nah, itu artinya bahwa
ya peluang kita untuk bersedekah itu tidak hanya melihat kepada orang yang mampu. Ya, mungkin kita bisa ya, bersedekah dengan air minum. Mungkin kita bisa bersedekah dengan ya kue yang harga Rp5.000 untuk mereka yang berpuasa. Itu kalau dimanfaatkan oleh orang yang berbuka puasa, ya luar biasa dia punya nilai itu, kebaikannya. Nah, kata Rasulullah, man aftara shaiman, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang sedang ajrihi, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqusa min shaimi syai'un. Nah, pahalanya itu tidak dikurangi atau tidak diambil dari pahala orang yang berpuasa. Nah, jadi dia mendapat bonus tersendiri. Dia mendapatkan pahala berpuasa. Nah, kemudian juga mendapatkan pahala dari sedekahnya memberi makan, memberi minum kepada orang yang berpuasa. Nah, bahkan sampai memberi makan kepada makhluk hidup itu, kepada semut, ya, kepada cacing, kepada kucing yang mungkin ada di rumah kita. Ya, jangan kita terlalu pelit. Ya, kita kadang-kadang menjadi manusia yang terpelit, bakhil luar biasa, bukan main. Kadang-kadang biar tulang ikan saja, ikannya sudah kucingnya sudah meong ke sana kemari. Ya, kadang-kadang kita kurang peka. Padahal ya, dia butuh sedekah dari kita. Nah, tulang ikan itu, justru ikan itu juga ya menjadi sedekah kita. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, ya dalam pernah seorang nenek yang ahli ibadah luar biasa. Nah, tidak diragukan lagi bagaimana ketaatannya. Tapi pada akhirnya seorang nenek ini ditetapkan, divonis ya, sebagai penghuni neraka. Kenapa? Karena hanya penyebab ya, mengurung kucing, ya, terlalu kikir, terlalu pelit, sampai kucing itu kelaparan dan bahkan sampai kucing itu mati. Nah, itu yang menyebabkan dia masuk neraka, walaupun amalnya, ibadahnya baik dengan Allah, tapi karena kasih sayangnya terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain tidak ada, terlalu kikir, pelit untuk bersedekah, itulah yang menyebabkan akhir hidupnya itu akhir dalam keadaan su'ul khotimah, atau mati dalam keadaan buruk. Nah, saya kira banyak jalan-jalan sedekah kita yang harus kita lakukan, kita perbanyak pada bulan Ramadan ini. Semoga itu menjadi kebiasaan kita, bukan hanya pada bulan Ramadan. Insya Allah pasca Ramadan, amalan itu terus berlanjut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.